Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Majelis Hakim dan Dewan Hakim yang saya hormati, saya KTIQ 007 akan mempresentasikan hasil dari makalah saya yang berjudul Pemanfaatan Lahan Gambut sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Umat. Sebagaimana yang kita ketahui, negara Indonesia adalah negara tropis yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Oleh karena itu, Indonesia dikenal dengan memiliki tanah yang subur. Salah satu jenis tanah yang sering ditemui di Indonesia ialah jenis tanah gambut. Menurut data yang diambil dari Global Wetlands, lahan gambut Indonesia merupakan wilayah dengan peringkat kedua di dunia dengan luas mencapai 22,5 juta hektar. Namun, selama 2 dekade terakhir belakangan ini, lahan gambut mengalami pertukaran fungsi yang seawalnya adalah sebagai daerah penyerapan air dikonversi menjadi area perkebunan kelapa sawit dan kayu kertas. Hal ini tentu saja dapat membahayakan semua fungsi ekologis yang terdapat pada area gambut tersebut. Kerusakan pada lahan gambut ini akan berdampak kepada masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pentingnya usaha untuk memanfaatkan, kembali memelihara, dan penataan ulang terhadap fungsi dari lahan gambut tersebut. Pada makalah ini, saya membagi makalah saya menjadi 2 variabel, di mana variabel X-nya ialah lahan gambut dan variabel Y-nya ialah ekonomi umat. Selanjutnya, bagaimana pandangan Islam mengenai pemanfaatan lahan? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menekankan pada pengolahan tanah yang baik dan memperhatikan perlunya mengubah lahan kosong menjadi perkebunan ataupun sebagainya agar bisa bermanfaat untuk masyarakat. Karena membiarkan lahan dalam keadaan dibiarkan tanpa adanya pemanfaatan apapun akan menyebabkan berakhirnya manfaat dari tanah tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam surah As-Sajdah ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'a ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Yang artinya, tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami mengarahkan awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami menumbuhkan dengannya air hujan tanam-tanaman, sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Maka, mengapa mereka tidak memperhatikan? Gambut berperan penting dalam upaya mengatasi krisis iklim. Oleh karena itu, lahan gambut harus dilestarikan dan dikelola dengan baik. Selain memiliki fungsi mengatasi iklim, gambut juga berfungsi sebagai penahan air. Apabila di musim hujan, air akan ditahan, dan apabila musim kemarau akan dilepaskan perlahan-lahan sehingga tidak terjadi kekeringan yang berkepanjangan. Lalu, salah satu upaya untuk meminimalisir ancaman terhadap ekosistem gambut ialah dengan perlunya dilakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi alam yang ada di lingkungan sekitar. Ada beberapa cara yang penulis sarankan untuk mengupayakan pemanfaatan gambut, yakni yang pertama, budidaya tanaman pangan di lahan gambut. Lahan gambut ternyata bisa dimanfaatkan untuk dijadikan area sawah. Pengembangan lahan gambut untuk penanaman tanaman pangan bertujuan untuk ketahanan pangan. Tanaman yang ditanam umumnya kalau di gambut kering ditanam jagung, dan kalau pada gambut yang dangkal dan basah ditanam padi. Selanjutnya, upaya yang saya tawarkan ialah budidaya tanaman pangan di lahan gambut. Tanaman sayur di lahan gambut ditanam biasanya di pekarangan atau di tegalan. Selesai? Maaf, macet. Seperti kucai, selada, bayam, tanaman-tanaman tersebut memiliki
biaya produksi rendah sehingga memudahkan petani untuk melakukan budidaya terhadap jenis sayuran tersebut. Dan yang ketiga ialah penataan tata ruang lahan pertanian. Salah satu contoh penataan tata ruang pertanian ialah dengan menanami dua jenis tumbuhan yang berbeda pada satu lahan, di mana lahan yang tersedia dibagi menjadi beberapa lalu ditanami dengan tanaman yang berbeda. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Selanjutnya dipersilakan Dewan Hakim Pak Mulizal untuk bertanya. Boleh pinjam Pak? Ya. Baik. Saya tidak banyak berkomentar karena yang akan kita nilai adalah jawaban Anda. Ayat yang Anda gunakan sebagai landasan makalah Anda ini adalah surat As-Sajdah ayat 27. Awalam yarau anna nasuqul ma'a ila al-ardil juruzi fa nukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Apa relevansi ayat ini dengan makalah yang Anda tulis? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya izin menjawab. Relevansi dari surah As-Sajdah ayat 27 terhadap makalah saya ialah As-Sajdah 27 itu menjelaskan, menganjurkan untuk memanfaatkan lahan kosong. Sedangkan kita ketahui lahan gambut sebagai nomor 2 terbesar di dunia, Indonesia, tapi lahan gambutnya belum dimanfaatkan dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, saya menggunakan As-Sajdah ayat 27 agar pemanfaatan lahan gambut semakin dipacu lagi untuk peningkatan ekonomi umat. Bagian mana dari ayat itu yang bisa Anda simpulkan ada hubungannya dengan pemanfaatan lahan ini, maksud saya? Sebagaimana yang saya cantumkan dalam tafsir Hamka, bahwa kata sehingga hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri dapat makan darinya. Secara tidak langsung nas tersebut menunjukkan bahwa tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa tumbuh dengan sendirinya. Ada usaha dari manusia untuk melakukan usaha pertanian, sehingga sayur ditanam dapat dipanen, dimakan oleh manusia, rumput-rumputan di sekitar dapat dimakan oleh hewan. Di situ. Baik. Pemanfaatan lahan gambut ini kan bukan persoalan baru. Dari dulu mak bapak kita, atuk-atuk itu sudah memanfaatkan lahan gambut ini untuk bercocok tanam, menanam karet, menanam jagung, menanam sayur. Bahkan dengan hasil jual karet itulah menguliahkan gitu-gitu nih tinggi-tinggi gitu. Artinya sesuatu yang sudah biasa dilakukan. Nah, sisi mana dari makalah Anda ini yang memunculkan sesuatu konsep baru yang bisa diproyeksi, itu bisa memang meningkatkan ekonomi umat? Terima kasih. Pada upaya-upaya yang saya tawarkan tentang lahan gambut, apabila dimaksimalkan lagi, dikasih penyuluhan kepada masyarakat, tentunya akan memiliki hasil yang besar. Selama ini yang ada di masyarakat kita menanam gambut sekedar di halaman atau di perkarangan, cukup untuk konsumsi sendiri. Namun sekarang yang tersetting di masyarakat ialah nanam sawit di lahan gambut. Padahal penanaman sawit di lahan gambut itu akan bisa merusak gambut berubah menjadi kering dan lain sebagainya. Usaha yang saya tawarkan seperti menanam kangkung atau bayam, itu kalau ditanam kiranya setengah hektar saja, dicanangkan setengah hektar, tentu saja hasilnya bakalan meledak banyak. Sedangkan permintaan pasar akan sayur-sayuran tersebut ada setiap hari terus, jadi tidak akan pernah turun. Seperti itu. Adalah, terima kasih. Oke, lanjut Pak Imam. Terima kasih. Jadi ayat gambut tadi ada, ayat yang tidak gambut ada enggak? Ayat tidak gambut. Itu aja dulu. Seperti yang saya cantumkan adalah As-Sajdah ayat 27. Namun ayat lain yang berkaitan dengan pengolahan tanah pada surah Al-A'raf ayat 58 yang artinya, dan tanah yang baik, tanam tanaman akan tumbuh subur dengan izin Allah. Itu menunjukkan bahwa pemanfaatan tanah sangat penting untuk dilakukan. Tanah yang gambut dengan yang tanah liat baik mana? Tanah gambut. Tahu dari mana? Karena tanah
gambut terbentuk dari dedaunan kering, bangkai-bangkai hewan. Jadi itu secara alami membusuk dan menjadi kompos, pupuk alami, sehingga sudah ditanam subur. Itu perspektif Al-Quran atau ilmu biologi? Ilmu biologi. Al-Qurannya mana? Al-Quran secara spesifik saya belum menemukan tentang lahan gambut, tapi yang saya temukan pemanfaatan lahan. Jadi relevansi dengan makalah kamu itu apa? Relevansi ayat saya dengan makalah saya ialah tentang pemanfaatan lahan gambut. Lahan gambut yang selama ini ada banyak yang terbiarkan kosong, sedangkan Islam tidak membenarkan, menganjurkan untuk memanfaatkan lahan. Oh, tidak membenarkan begitu. Jadi ayat itu kamu menafsiri sendiri atau ada mufasir lain yang mengarah ke gambut? Yang mengarahkan gambut, iya. Saya mencocokkan sendiri karena saya judul besarnya pemanfaatan lahan. Jadi cocokologi ya. Tapi sesuai Pak. Sesuai. Jadi untuk membuat makalah seorang mahasiswa bahkan doktor atau profesor pun itu tidak kurang etis ketika langsung menafsiri Al-Quran dengan sendirinya tanpa ilmu yang matang. Sebab apa? Itu namanya tafsir liar yang akan membahayakan sekali kedalaman keindahan Al-Quran yang sifatnya absolut. Jadi besok-besok kalau nanti diterima, judulnya ini diterima, nanti perbaiki lagi, akhirnya diperdalam lagi, baru menurut penulis ya. Menurut penulis itu berarti dari ayat mufasir, nah ini baru penulis, begitu ya? Baik Pak. Ya, cuma itu aja. Demikianlah. Sepertinya makalah-makalah yang ditawarkan oleh peserta tidak ada sesuatu yang baru yang membuat kami itu menjadi cerdas. Ini sudah dilakukan seperti katakan oleh Pak Am tadi, nenek moyangnya sejak dulu seperti ini, ya sudah. Dan ayat yang dipakai juga ada pemaksaan ayat. Padahal untuk pengembangan ekonomi ini sangat banyak sekali yang dilakukan oleh para sahabat Nabi. Tapi kenapa kok lahan gambut? Hubungannya dengan lahan gambut juga jadi dipaksakan, kesannya dipaksakan. Oleh karenanya menurut saya ya yang seperti ini harusnya ke depan ini tidak dilakukan seperti kata Pak Am dengan melakukan penginstalan. Ini kan sesuatu yang menurut saya tidak ilmiah, tidak menarik dan tidak membantu kita cerdas ya. Sudah itu pilihan Anda untuk mengatakan tadi karena lihat lebih bagus, itu tidak salah. Anda punya data, harusnya punya data dari pertanahan. Jadi orang ilmu tanahnya itu tak tahu ini komposisinya apa, dilihat punya kelebihan di gambut, punya kelebihan. Jadi jangan, disinilah yang disebut dengan ketika kita jangan menjawab sesuatu yang tidak kita tahu, dan apalagi mengatakan ini yang paling benar sementara yang lain salah, padahal kita tidak tahu juga. Ini awal dari sesuatu yang tidak benar, tidak baik. Gambut yang paling baik itu datanya harusnya ada. Barangkali demikian, silakan Anda tutup. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.